Nah, teman-teman, ini pala udang nih. Pala udang ini baru datang, baru diturunkan dari mobil. Nah, fungsinya pala udang ini nanti untuk anyiran dari bebek-bebek petelur itu. Nah, seperti ini. Biasanya dikirimnya berapa hari sekali, Bos? 2 hari. Tiap hari sih. Tiap hari ya? Tiap hari. Tiap hari berapa kintal atau berapa ton itu? Kebutuhan Kebutuhan di ininya. sini. Tergantung dari berapa Permintaan. enggak berapa ribu ekor, berapa ekornya gitu. Berapa ekornya? Enggak, maksud saya ini kan disuplai sama bos nih dari maksudnya tiap Kalau di tiap sini ngirim ke dua sini tuh dua berapa? kelentung ya, 2 blong. Oh, dua blong ini ya. Iya. Nah, di sini tergantung permintaan di sini kali. Kalau di sini ini satu ini kira-kira berapa nih? Berapa kilo? 81 kintal lah. Kintal lah. Jadi dua ini 2 kintal nih. Kira-kira 2 kintal. Nah, nanti ini kepala udang ini untuk dijual ke petani atau peternak-peternak bebek yang lain gitu. Ya. Jadi para peternak bisa beli kepala udang ini ke sini, ke Pak Ipul ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ipulnya yang punya peternakan bebek di Kampung Gebang. Kampung Gebang, Desa Kaliasin ya. Nah, Kecamatan Sukamulya. Nanti buat teman-teman yang nonton video ini atau para petani peternak gaya petelur, kalau membutuhkan kepala udang seperti ini untuk pakan bebek, Tinggal hubungi Bapak Ibu. bisa datang ke lapaknya Bapak Ipul nih atau peternakan Bapak Ipul yang ada di Kampung Gebang, Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya. Nah, ini bebek sedang pesta kepala udang. Jadi setiap hari atau gimana Bang dikasih Setiap hari udang Pak, itu? Setiap hari ya? pagi sama sore. Pagi sore itu dia dikasih kepala udang. Kalau udah Nah, teman-teman, ini cara untuk bebek atau untuk merangsang petelur bebek. Nah, bebek petelur. Jadi dikasih amiran itu dari kepala udang. Wah, ini kandang bebek peternakan Pak Ipul nih. Kandangnya lumayan luas. Jadi bebeknya sekitar berapa ribu? Seribu, 1.500 ekor bebek. Kandangnya memang sangat luas nih. Dari ujung sini sampai ujung sana itu bebek semua ini. Nah, teman-teman di sahabat petani, kali ini saya sedang ada di peternakan bebek petelurnya Pak Ipul. Pak Ipul sekarang ini lagi misah-misahin pala udang. Karena nanti pala udang ini buat diempanin ke bebek. Biasanya Mang setiap hari itu berapa kali dikasih pala udang ini bebeknya? tergantung kebiasaannya sih. Kalau misalkan saya mah kan biasanya pagi sama sore. Pagi sama sore. Nah, jadi irit ke pakan yang karbohidratnya. Kan pakan kan bukan ini doang, ada karbohidrat Ya, juga. ada yang kayak Untuk model mie pangsit itu ya. Ya, betul. Nah, Pangsit. jadi pala udang ini dikasih pagi sama sore. Pagi sarapan tuh jam 9, jam 10. Pagi sarapan jam 9 jam 10. Ntar kasih makan sore jam 4, Jam 4. 5 udangnya. Bebek Pak Ipul ini jumlahnya ada berapa ratus ekor? Ada 1.500-an lah. Ada 1.500 teman-teman. Ya. Jadi ini yang terbanyak nih yang saya kunjungin. Masih ada sih yang lebih banyak. Ya, punya orang. mungkin masih ada yang lebih banyak. Ya. Nah, untuk sementara di sini yang terbanyak nih yang baru saya kunjungin di peternakan bebek petelur Pak Ipul ini. Ya. Nah, Pak Ipul ini mendapatkan kepala udang itu dari mana, Pak?
Ada 2, ada 3 sih sebenarnya, cuman yang satu lagi ada trouble pabriknya. Jadi untuk sekarang ada 2, ada yang di Tobat Balaraja, Tobat Balaraja, sama di modern Cikande, di Cikande Jawilan. Cikande Jawilan. Nah biasanya, Jawilan, ini Jawilan ya. Nah, Biasanya setiap pengiriman itu Mang Ipul butuh berapa ton tuh? kan bukan buat bebek di sini doang ya, teman-teman satu kelompok kan ngambilnya di sini juga. Oh jadi Mang Ipul itu nyuplai juga ke peternak Ya, lain. ini juga buat supply kan punya saya pagi udah makan nih. Ntar sore datang lagi baru buat bebek saya. Baru buat bebek sendiri. Kalau yang ini buat peternak yang di belakang ada, biasanya ada 700. Gitu ya. Jadi selain buat sendiri, Mang Ipul juga nyuplai ke peternak yang lain. Ya. Nah itu biasanya sistemnya beli atau barter? Ada yang beli, ada yang barter ya, bebas Ada yang sih. sistem Maksudnya, barter, ada yang sistemnya ya, beli. mau misalkan bayar pakai telur boleh, mau bayar pakai duit misalkan telurnya ke orang nggak apa-apa, bebas. Oh, nggak dituntut misalkan harus pakai jadi telur. begitu. Nah biasanya per kilonya itu berapa kalau untuk ke peternak lain dari Mang Per Ipul? kilonya 1 ember ini kan ada 12 kiloan ya. Satu ember ini 12 kilo, Jadi 1 ember itu 20.000. Berapa tuh 12 kilo? 2.000. 2.000 kali 12 lah, 24. 24 kilo ya, 24.000 ya. Cuman udah 20.000 lah 1 ember ini. Kalau di kilo mah kan ada 12 kilo. 12 kilo kali 2.000, berarti 24.000. Nah, cuman sekarang kali 20.000 jualnya. Jualnya 24 ribuan. 20.000. 20.000? Kok murah ya? Hah? Kok murah? 20.000 jualnya. Jualnya 20.000 ke petani, seember ini. Seember itu Jadi ya per ada yang 12 kilo, ada yang 13 kilo, gitu. Pokoknya 10 kilo ke atas. Karena ini emang nggak rata ya. Ada yang namanya udang kan campur air segala macam kan, bobotnya. ada yang Jadi kan, 11, ada yang 12. jadi takarannya per ember Jadi aja. takarannya hitungannya per ember aja. Jadi per ember itu 20.000. Ya. Nah biasanya para petani itu barter dengan hasil telur mereka. hasil telur. Ada yang barter, ada yang Ada yang beli. Untuk pangan pangsitnya itu sama, Sama, barter juga. Sama. Enggak, kalau pangsit ada yang beli, ya ada yang barter, ada yang beli sama kayak gini. Sama, hampir sama aja. Cuma kalau gitu. pangsit kan taruhnya di rumah di sana, di sini belum ada tahunya. Kalau di rumah ada berapa ton tuh, ada kemarin kan nurunin 5 ton. Ada. Kalau pangsit itu biasanya kan digiling lagi ya. Ada yang di rumah gilingannya. Udah digiling tuh. Kalau yang punya gilingan beli mentahnya dia giling sendiri, beda kan harganya. Harganya beda. Kalau yang udah digiling 2.700, kalau dia beli mentahnya giling sendiri 2,5, 2.500 per kilo. Nah untuk penyaluran telurnya sendiri, Mang Ipul itu kemana? Ada sih, ada yang dari Cikupa, ada yang Tangerang, bukan satu. Jadi bandarnya. ada perusahaan yang nampung telur Ya. kita. Nah, si tukang telur itu modalin kita lagi. Jadi mereka modalin kita Ya, dengan misalkan beli bebek. beli bebek Nah, nih. diutangin tuh beli bebek misalkan berapa puluh juta, misalkan 40 juta beli bebek. Nanti hasilnya telurnya dia potong telur. Oh, jadi kita memberikan hasil telurnya itu ke dia. Iya, dia kan butuh telur nih. Butuh telur. Kita butuh bebek ke tadi, Ya, dibeliin ya. bebek sama dia. Dia beliin bebek, kita ngasih telur. Ya. Nanti hitung-hitungannya dari jumlah hasil telur itu. Iya, saya ke gitu. rekan-rekan juga kalau yang udah biasa di sini sama, misalkan butuh bebek nih, ntar saya salurin juga. dia telurnya tot. Nah, sama. video ini kan ditonton orang banyak nih, khususnya para peternak bebek petelur yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi setidaknya mereka tahu tentang peternakan yang ada di daerah Sukamulya ini. Nah untuk pakan sendiri, Mang Ipul itu biasanya dia barter dengan para petani. Mungkin buat para petani yang lain yang belum tahu, bisa saja datang ke tempat peternakan Pak Ipul ini untuk mendapatkan kayak pala udang ini kalau atau mie pangsit itu ya, buat pakan karbohidratnya. Nah untuk para peternak yang biasa beli pala udang di sini itu dari daerah mana aja, Bang? Dari sini ada yang dari tetangga Kali Asin, ada yang Cirumpak, ada orang Pasir. Cirumpak, Pasir. Pasir situ, Cirumpak kan. Kalau dari pakan banyak, dari yang Kronjo, dari yang Kelutuk, pokoknya. Kalau pakan ada nyampe yang Kelutuk, Kronjo, sana Kelutuk tuh ada di sini. Ada yang Cisoka. Cisoka ada. Ada yang dari mana? Daerah Kresek ada. Daerah Kresek ada ya. Kalau pakan luas dia ngambilnya, makanya kan seminggu butuhnya banyak.
Makanya juga jarang, kadang-kadang nggak kebagian. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu bisa nonton video ini nih tentang penyediaan pakan di sini. Jadi di sini pakan karbohidrat disediakan, Anyiran untuk ada. anyiran pala udang juga disediakan ada. Kalau ada yang mau jual telur, kalau harganya cocok bisa juga. Nah, Walaupun nggak ngambil pala udang di sini atau ngambil pakan di sini, misalkan nggak punya buangan telur, bisa dibantu. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi buat para peternak yang belum tahu mungkin bisa datang ke peternakannya Mang Epul ini yang ada di Kampung Bang, Gebang, Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya. kalau ke udang kan kebutuhannya di sini sehari itu 7 blong. Yang biasa ngambil pakan ke sini itu ada 5.000 mah lebih sih bebeknya. 5.000 bebek totalnya dari keseluruhan sama Iya. teman-teman peternak lain gitu. Ya, sama yang ngambil ke sini Jadi memang setiap hari dibutuhkan 7 blong blong atau 7 kintal lah. atau 7 kintal lah kurang lebih. Ya. Jadi untuk pala udangnya. untuk pala udang aja ya. Makanya kalau megangnya cuma satu pabrik, pas pabrik satu libur kewalahan. Iya. Harus ada kadang pabrik yang lain. Nah, kalau untuk pakan sendiri sehari itu biasa bisa menghabiskan berapa kintal? Untuk bebek pribadi saya 1,5 kintal. 1 kintal Yang setengah. di kandang ini. Ya. Untuk yang lainnya ya seminggu itu ukuran 4 tonan lah, total semuanya. 4 ton dalam seminggu. Oh, cuman kan ada yang maksudnya beli pakan nggak store. Pokoknya pengeluaran pakan itu seminggu minimal 4 ton. Minimal 4 ton. Sekarang kan apalagi sekarang udah mulai panasnya bagus kan musimnya, orang-orang pada beli bebek lagi. Pada beli bebek lagi ya. Tapi kan masih kekurangan sih sebenarnya, mah Kurang ya. ukuran 7 ton masa seminggu itu membutuhkan. Cuman kan suplainya dia dari sononya kebagi sana sini, jadi nggak Nah, ketutup. Mang Ipul itu untuk pangsit pembayarnya sistem barter atau gimana ke perusahaan? ke perusahaan deposit dulu saya. Deposit ya. Ke perusahaan Oh, deposit. jadi Tapi bukan- udah lama ya, udah kontraknya maksudnya udah 3 tahun, jangan Udah 3 tahun. Dia naruh duit, sono ntar kalau dia datang ya itu bayar cash. Oh, jadi bukan sistem barter dengan hasil Enggak, telur itu? enggak ada sangkut sama telur. Kalau Nggak ada telur beda sangkutan. bandar. Telur khusus telur dia, makanya saya bisa minta modal buat beliin bebeknya. Oh, jadi untuk yang nampung telur itu beda, Beda, lagi. dia khusus pengrajin telur, untuk telur asin. Khusus pengrajin Ya, telur. jadi ntar saya bisa minta modal sama dia buat beliin bebek. Buat beli bebek. Nah, ntar si hasil telur mah dijual ke dia. Kalau tukang pakan beda lagi, dia mah khusus jual pakan aja. Khusus jual pakan aja. Karena kalau tukang pakan ibaratnya ngambil telur juga, saya nggak bisa minta modal buat beli bebek. Nah, nggak bisa Ini kan- nyukupin buat Ya. peternak telur ini apa Ya, khusus telur ini ya? ke perusahaan telurnya. Iya. Gitu. Oke. Jadi kalau telur mah kan nggak ada limit, mau seminggu 70.000 butir habis, mau berapa aja bang habis. Jadi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Itu tetap Bandar ditampung. telur mah banyak, tinggal ini doang, cuman telurnya ini yang susah Kan kan. kadang kitanya yang Keteteran. keteteran Nah, gitu ya. keteteran Nggak telur. bisa nyukupin. Lalu musim-musiman, kapalnya kalau musim hujan udah. Makanya rata-rata bandar telur yang murni jualan telur itu ya pada modalin petani biar beli bebek, telurnya nggak kemana-mana. Biar telurnya nggak kemana-mana. Iya. Nah, untuk harga telur saat ini itu berapa duit per butir? Ya relatif sih, beda bandar kan beda harga ya. Beda bandar, beda Paling harga. minim-minimnya 2.000 lah. Minimal itu 2.000. Harga telur ada yang 22, ada yang 24. Tergantung bandar. Tergantung Kita bandar. ikatan sama dianya lah tadi. Iya, Tuh iya, kan. kalau Kesepakatannya. Iya, Kesepakatan sama dia berapa. tergantung dari kesepakatan harganya itu. Tapi kalau 2.000 mah udah minimal lah itu. Minimal. Itu standarnya itu Ya, 2.000 lah. standarnya. Standar 2.000. Bandar harga telur 2.000. Itu kadang bisa lebih ya. Bisa banyak ya. Bisa 22, 23 mungkin. Nyampe 24 ada. 24 ada ya? Ada. Hmm. Kalau Oke. bandar-bandar baru tuh, jadi berani dia kan, harganya berapa? Cuman kan kalau udah yang diikat sama bandar yang lama, Iya. susah, nggak bisa mana-mana. Oke. Gitu. Nah, Mang Epul selain pakan dan anyiran ini, Mang Epul nyediain apa juga? Apalagi? Nyediain bibit DOD-nya yang baru netes, bibit DOD. Yang BOD baru netas. DOD yang baru netes bisa. Terus bebek yang siap telur bisa. Saya turunin dari Subang sama Kerawang.
Ada sampelnya ada di sini yang baru turun berapa minggu di sini ada yang udah siap telur. Jadi yang siap petelur juga ada. Ada, tinggal pesan doang. Itu biasanya bebek-bebek dari daerah Dari mana? daerah Kerawang, Dari Subang. daerah Karawang. Eh, Nah, untuk harganya sendiri gimana? Untuk harga kan relatif ya, kalau lagi misalkan musim lagi banyak yang pakai ya mahal. Kalau misalkan lagi murah ya murah, tapi ya standarnya 75 lah. Untuk saat ini nih lagi standar nih harganya 75 per ekornya. Harganya 75 ribuan. Per ekor. Itu bebek yang sudah siap. Siap telur, ya Telur. ukuran 3 minggu lah udah bertelur di Nah, bawah untuk sebulan. bebek-bebek yang apa? Hmm. Anakan apa tadi? Ya, DOD. Itu DOD. tuh yang kayak yang terakhir tadi itu baru umur 1,5 bulan. Itu baru umuran Nah, sebulan saya setengah. beli kan 3 box, Mm-mm. 300. Nah, itu yang kematiannya ada 20 ekor, itu ada 280 yang hidup di paruhnya kan sana nih ada. Itu yang baru. Itu saya beli umur 3 hari, itu udah 1,5 bulan. Umuran 3 hari Ah. itu harganya berapa? Umuran Kalau 3 hari itu telur untuk saat ini di angka 10.500. 10.500-an. Bisa kadang 7.000 kalau lagi murahnya. Tergantung telurnya kan. Kalau telurnya lagi banjir ya harga DOD-nya murah. Harga Kalau DOD telurnya murah. lagi mahal ya DOD-nya mahal. Oke. Akhir juga bisa. Kalau misalkan ada yang butuh mau ngejual akhir nih, udah Iya. yang nggak produksi, Mm. mau ngejualnya kemana saya bisa buangin. Jadi nerima untuk bebek-bebek yang siap jagal gitu ya? Ya jagal, Nah, akhir lah. Bebek-bebek yang udah nggak produktif lagi. Nah, bisa. Bang Ipul ini siap nerima bebek-bebek yang sudah tidak produktif. Hmm. DOD-nya, mau telurnya, mau bebek akhirnya, mau siap bebek telurnya, insya Allah bisa dibantu gitu. Bisa dibantu di Bang Ipul. Nah, masalah buat pakan juga teman-teman, bisa. mungkin para peternak pemula yang belum tahu Hmm. tentang bagaimana cari anyiran, bagaimana Ya. cari pakan, atau bagaimana cari Bibitnya. bebeknya, Hmm. itu bisa datang ke peternakannya Bang Ipul Ya. yang ada di Kampung Gebang, Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya. Nah, ini bisa jadi referensi teman-teman yang mungkin para peternak petelur, bebek petelur pemula. Untuk di bebek itu sebenarnya mudah sih, yang penting beli bibitnya yang bagus, pakannya selalu tersedia sama kandangnya, ya insya Allah jalan. Iya, sebenarnya untuk rugi itu kecil ya. Ya, karena kendala itu biasanya gagalnya di pakan. Pakan Gagalnya itu di kadang nggak pakan ada, aja ya? anjirin kadang nggak ada. Kalau selama bebeknya, maksudnya umurnya masih muda, terus kandangnya yang rapi lah, nggak kebocor. Yang Ya, sesuai lah. Iya, yang standar. Yang nggak, jarang ada yang rugi sih sebenarnya. Jarang ada yang rugi ya, bahkan untung gitu kan. Ya, saya kan udah berjalan selama 6 tahun. Dari 11 ekor ini pertamanya. Pertama 11 11 ekor. ekor. Biar bebek saya 11 ekor pertama itu. Terus 11 ekor dari sampai 6 tahun ke belakang lah. 6 tahun yang lalu, Ah. sekarang sudah 1.500-an. Ya. Luar 1.500. biasa. Jadi Ini kan dari bikin kan ini kan semua tadinya nggak ada ini kandang. ini nggak ada. Nggak ada. Ini pagar ini nggak ada. Oplos semua. Oh, tadinya Ini sawah lah, sawah. ini baru jalan setahunan lah bikin pagar ini. Dari hasil bebek kan ini Oh, kemarin. hasil bebek semuanya. Kandang semua ini nyicil dikit kandang, terus ada kandangnya isiin bebek lagi. Ya dari 11 ekor itu beli kayak gini nih, kan nggak kerasa nih. Jadi dia itu kayak ngasih makan kan yang gede nih. Ah. Nah, dari kita ibaratnya buat makan sehari-hari, buat makan sisanya ditabungin ke situ. Oh. Nah, ntar kan udah gede kita bisa dijual siap telur. Ya. Nah, kalau misalkan punya kita yang misalkan yang ini udah nggak bertelur, tinggal diganti, kita jual Tinggal akhirnya. ganti. Jadi siklusnya kayak gitu, jadi nggak Berputar putus. terus. Ya, jadi ah, si telur itu, kalau peternak bebek itu kalau nggak mau rugi, usahakan si bebek itu telur itu jangan putus. jangan putus. Terus saja. Gimana? Jadi bebek itu jangan satu umur, misalkan umur 7 bulan semua. Ya. Ntar kalau berhenti telurnya berhenti semua kan. Ya. Nah, kalau misalkan umurnya yang 7 bulan, 9 bulan, 11 bulan, yang ini berhenti telur, yang ini masih ada, jual, puter ke Jadi harus regenerasi ya. ya, kayak gitu lah. Jadi yang ini sudah tidak produktif lagi, Ah. kita udah nyiapin yang baru nih, Hmm. yang siap bertelur. gitu. Ya, kayak gitu. Jadi si telurnya itu nggak Nggak putus. putus. Sebenarnya lebih banyak untungnya daripada rugi. Ya gitu. kalau udah ketemu rumusnya. Kalau udah ketemu rumusnya. udah jalannya ya insya Allah sih. Nah, Yang nggak semua orang itu untung, nggak semua rugi. Ya. Kalau jalannya udah bener mah ketemu ya insya Allah Ya, ada yang lebihnya. strateginya udah Ya, matang gitu. iya. Kan yang rugi juga ada ya, yang maksudnya yang bangkrut ada, Ada. tapi ada yang berhasil juga ada, yang Ada. masih berjalan ada. Tergantung jalannya aja.
Nggak bilang di bebek itu nggak ada ruginya, ada musim ruginya, ada. Ada ya. Ada. Kemarin aja saya nombokin sehari 200.000, 2 bulan 12 juta. Itu nombokin Karena musim hujan. musim hujan. Nih, ini pabriknya pada nggak ada barang. Ini nggak ada barang. Nggak ada. Oh, Itu. udang pun kalau musim hujan nggak ada. Bukan nggak ada, jadi di tampaknya belum pada panen. Nah, pabrik itu produksinya dikit, jadi ngebagi-bagi, jadi bukan nggak ada sih, berkurang lah ibaratnya. Berkurang. Akhirnya kan ke bebek juga ngaruh. Kalau kita kan bergantung ke ini, kepala udang. Kalau kepala udangnya bagus banyak, Iya, lagi karena banyak. angiran itu merangsang untuk Ya, bertelur. bertelur. Nah, Ya, benar. sebenarnya bisa pakai ikan bisa, Ikan bisa. pakai konsentrat bisa. Cuman kebanyakannya kan bandar telur itu pengennya yang merah, telurnya itu merah kan, yang Merah. omega. Nah, kalau udang itu merah. Merah, dia merah. Nah, bedanya udang sama ikan itu apa? Kuning, Kalau- kuning telurnya itu kuning dia. Kalau pakai ikan itu kuning telurnya Kuning, ke apa ya? pucat ya, gitu pucat. Nah, Kalau misalkan yang udang kan merah, daya jualnya juga beda. daya harganya. jualnya juga beda harganya. Ya beda. Kalau untuk apa ibaratnya penyuplaian ya di ikan mah ada terus sih ibaratnya. Ikan mah ada terus. Cuman ya kita harus ngambil kan di sana kalau ada waktu lagi. Ya ini geng nggak selalu libur sih, banyaknya mah ada. Cuman ada pas di hari raya kan namanya pabrik libur kan, Ya. Lebaran. Nah itu. Situ Nah, kalahnya. untuk harganya sendiri kalau pakai pala ikan sama pala udang sama apa gimana? Harga apanya Apa tuh? beda? Harga Harga- pala ikan sama harga Harga pala udang. ikan beda, mahalan pala ikan. Mahalan pala ikan. Heeh. Kalau untuk di pala ikan per kilonya kena 2.500 sampai 3.000. 2.500 per kilo. Cuman lebih kenyang dia emang untuk per kilonya. Jadi 1 kilo pala ikan itu sama pala udang kenyangan pala ikan. Kenyangan pala ikan. Ya mungkin kalau diituin mah sama untuk harga mah, cuman kalau dikenyangin kan kenyangan ikan. Oh, jadi cuma Bedanya kayak makan roti sama nasi lah. Nah, Kayak gitu. Roti misalkan harganya 3.000. nah, Kalau misalkan nasi cuma 2.000, cuman kenyangnya kan kenyangan nasi. kenyangan nasi, benar. Cuman dia mempengaruhi ke kuning telurnya itu ya. itu sebenarnya mah ke kuning telur. Tapi untuk sekarang mah kan namanya telur lagi keteter terus ya. Mau kuning, mau merah sekarang Kuning, sikat merah, terus. itu Nggak ngaruh sekarang ngaruh ya? mah. Kalau dari 2 tahun ke belakang lah, fanatik tuh orang-orang. Apalagi dari Tangerang, Jakarta sana nggak mau dia kalau yang kuning. kalau yang kuning nggak mau ya. Iya, pengennya Itu merah. perbedaannya dari apa? Ininya apa? Vitaminnya itu ya. Iya, dari ininya proteinnya juga kan kalau Proteinnya udang itu lebih beda ya? tinggi. Yang Kalau udang. putih sama yang kuning itu dari Ya, proteinnya dari beda ya. proteinnya sebenarnya mah. Tapi kalau untuk rasa mah ya sama lah. Rasa Namanya telur mah namanya telur. sama. Nggak jauh beda. Jadi yang namanya bisnis itu Mang Epul ini sudah makan asam garam Ya. lah. Sudah ngalamin Udah. beratnya. Ya Sudah- mungkin di saat manisnya ya sekarang, ke belakang-belakangnya ya alhamdulillah pahitnya udah pahit dulu lah Biasanya, ibarat. awal merintis itu yang berat ya, Mas. Iya. Ketika kita sudah Oh. ketemu titik Ya. ininya, jalannya itu malah lebih mudah gitu. Karena kalau wirausaha sendiri tuh ya kalau udah ketemu jalannya mah masalah modal mau nomor sekian. Nomor Ya, sekian. kan tahu sendiri kalau sekarang kalau udah dipercaya tukang telur, modal kan kita tinggal ngomong doang. Tapi Iya. kan dia udah percaya kan? Nah, enak. Kalau mau merintis pertama nih yang berat, modalnya susah, ilmunya belum tahu kan, Iya. nyari pakannya di mana belum tahu sama kan, ditipuin orang mulu. Kalau udah ketemu mah tuh modal kita tinggal kontak yang ibaratnya partner kita kan, partner usaha. Kalau udah sama-sama jalan mah kan enak, dia diuntungkan kita diuntungkan kan. Ya, itu karena udah ya tapi ya nyari ketemunya itu nggak mudah gitu, maksudnya gimana Iya. biar ketemunya itu. Emang butuh perjuangan. Prosesnya ya. lah Ada- ibaratnya. Ada proses yang harus diperjuangkan, nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Bayi juga kan nggak bisa keluar langsung jalan lari Nah, kan, ya betul. jatuh dulu, busrut dulu, baru bisa jalan ya gitu.